Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Jumat 23 Oktober 2020 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari jalur Gaza. Militer penjajah Israel mengeluarkan informasi terbaru terkait tembok pembatas di jalur Gaza. Terdiri dari tembok di bawah tanah dan pagar besi di atas permukaan tanah. Tembok tersebut mengelilingi jalur Gaza dengan panjang mencapai 64 km. Berikut berita selengkapnya. Ahli militer penjajah Israel melaporkan informasi terbaru mengenai tembok perbatasan di sekitar jalur Gaza. Seperti yang dilansir dari laman situs Arabi21.com, Kamis 22 Oktober 2020. Informasi ini dikeluarkan beberapa hari setelah militer penjajah Israel mengklaim menemukan terowongan Palestina di dekat pagar pembatas. Seorang pakar bangunan Israel, Roni Ben-Yisai, di surat kabar berbahasa Ibrani, Yediot Aharonot, memastikan bahwa terowongan yang baru saja ditemukan di perbatasan jalur Gaza tidak melewati dinding bawah tanah, walaupun berada di dalam kedalaman puluhan meter. Menurut Ben-Yisai, tembok yang dibangun sangat sensitif dan akurat, sehingga memiliki kemampuan deteksi yang canggih. Ben-Yisai mengatakan, untuk kali pertama Israel memiliki tembok canggih sehingga dapat mendeteksi keberadaan terowongan. Tentunya ini didorong dengan beragam jenis peralatan sensor yang dipasang di atas tanah dan di tembok itu sendiri. Saat ini pengerjaan tembok tersebut masih berlangsung di sepanjang jalur Gaza. Posisi tembok berada 100 meter di dalam wilayah pendudukan Israel. Hal ini sengaja dilakukan penjajah Israel agar warga Gaza tidak menuduhnya sebagai tindakan penetrasi ke wilayah Palestina. Menurut Ben-Yisai, tembok pembatas yang memiliki panjang 64 km dan menelan biaya 3,34 miliar shekel ini bukanlah metode satu-satunya yang digunakan untuk mendeteksi terowongan yang menembus perbatasan. Masih ada strategi lain yang bisa digunakan. Tembok yang mengepung jalur Gaza ini direncanakan selesai pada akhir tahun ini. Beranjak ke kabar selanjutnya, organisasi Kuil Suci menuntut agar Dewan Wakaf Islam diusir dari Al-Quds. Hal ini disampaikan melalui pengeras suara di pelataran Masjid Al-Aqsa saat penyerbuan yang dilakukan pemukim ilegal Yahudi terjadi. Dewan Wakaf Islam sendiri merupakan badan yang ditunjuk untuk mengelola Masjid Al-Aqsa di bawah naungan Yordania. Dilansir dari laman situs sputniknews.com, Kamis 22 Oktober 2020, organisasi Kuil Suci penjajah Israel menuntut agar Badan Wakaf Islami segera mengakhiri tugasnya. Badan Wakaf Islami sendiri merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengelola Masjid Al-Aqsa. Ketua Asosiasi Mahasiswa dan Direktur Yayasan Peninggalan Kuil Suci Sulaiman, Tommy Nisani, menyampaikan pernyataan tersebut melalui pengeras suara di pelataran Masjid Al-Aqsa. Pada saat bersamaan, puluhan pemukim penjajah Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa dengan pengawal pasukan penjajah Israel. Nisani mengatakan, pihaknya meminta kepada Israel dan Amerika Serikat untuk mengusir Badan Wakaf Islami dari Kuil Sulaiman. Seruan tersebut berulang kali diucapkan dalam orasinya di depan Masjid Quba As-Sakhra. Para pemukim penjajah Israel yang menyerbu Al-Aqsa berjalan-jalan di pelataran masjid sembari menggelar ritual Talmudiah. Seruan provokatif Nisani ini juga disampaikan melalui beragam media sosial. Perlu dicatat, Badan Wakaf Islami merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Masjid Al-Aqsa. Posisinya berada di bawah naungan otoritas wakaf Yordania. Dalam sejarahnya, Yordania pernah menjadikan Al-Quds dan tepi barat sebagai bagian dari wilayahnya, yang sejak saat itu memiliki otoritas dalam mengelola situs-situs suci di Al-Quds. Dalam beberapa hari terakhir, organisasi Kuil Suci berulang kali menyerukan agar pemukim penjajah Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dan melakukan ritual Talmudiah di dalamnya.
Kabar berikutnya, tawanan Palestina bernama Al-Aqras saat ini dalam kondisi kritis. Setelah lebih dari 80 hari melakukan aksi mogok makan. Menyikapi kondisi ini, Palang Merah Internasional mendesak otoritas penjajah Israel agar memperhatikan kondisi para tawanan. Komite Palang Merah Internasional menyampaikan keprihatinannya atas kondisi kesehatan tawanan mogok makan, Mahir Abdul Latif Al-Aqras, yang semakin memburuk, seperti yang dilansir oleh Safa News Kamis 22 Oktober 2020. Al-Aqras mengalami penahanan administratif dan kini ia sedang dirawat di rumah sakit di wilayah pendudukan Israel. Yves Gibbons, Ketua Bidang Kesehatan Komite Palang Merah Internasional yang ada di Palestina, mengatakan para dokter Komite Palang Merah Internasional mengunjungi Al-Aqras dan memantau kondisinya dengan cermat. Setelah 85 hari berturut-turut ia melakukan aksi mogok makan. Pihaknya mengaku prihatin terhadap kondisi kesehatan Al-Aqras. Menurut pantauan dokter yang menjaganya, Al-Aqras memasuki fase kritis. Gibbons mengatakan bahwa staf Komite Palang Merah Internasional sedang memantau kondisi para tawanan yang melakukan mogok makan. Untuk memastikan para tawanan tersebut diperlakukan dengan hormat, memiliki akses perawatan kesehatan yang sesuai dan diizinkan mempertahankan kontak dengan keluarganya. Tawanan Palestina Al-Aqras dikunjungi terakhir pada 22 Oktober 2020. Komite Palang Merah Internasional mendesak otoritas terkait untuk menemukan solusi agar tawanan Al-Aqras tidak kehilangan nyawanya. Al-Aqras hingga kini masih melakukan aksi mogok makan yang sudah memasuki hari ke-88. Ia melakukan aksi ini sebagai bentuk protes terhadap penahanan administratif yang menimpa dirinya. Saat ini tawanan Al-Aqras terbaring di Rumah Sakit Kaplan dengan kondisi kesehatan yang sangat serius. Rumah sakit tersebut berlokasi di wilayah pendudukan Israel. Hingga saat ini, tawanan Al-Aqras menolak menerima bantuan apapun sampai tuntutannya untuk bebas dikabulkan oleh pengadilan Israel. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNRV TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.